Saudara, dari ratusan gugatan yang masuk dalam sengketa Pileg di MK, Partai Persatuan Pembangunan yang tak lolos ke Senayan jadi salah satu parpol dengan gugatan terbanyak. Namun P3 tak luput jadi sorotan. Pasalnya ada Arsul Sani, mantan anggota DPR fraksi P3 yang kini justru jadi hakim Mahkamah Konstitusi. Permohonan perkara sengketa pemilu legislatif 2024 berjumlah 297, lebih banyak dibandingkan Pileg 2019 yang berjumlah 260 perkara. Permohonan sengketa datang dari sejumlah partai, di antaranya Partai Nasdem, PAN, Partai Demokrat, Gerindra, Golkar, PDIP, PKB, dan sejumlah partai lain. 114 permohonan sengketa lainnya diajukan oleh perorangan seperti calon anggota legislatif di berbagai tingkat, mulai dari DPR, DPRD, dan DPD. Dari sejumlah parpol pemohon PHPU ke MK, Partai Persatuan Pembangunan jadi sorotan. P3 yang tak lolos ke Senayan di 2024 dinilai rawan konflik kepentingan lantaran mantan politisi P3 Arsul Sani saat ini aktif sebagai hakim MK. Arsul Sani merupakan mantan anggota DPR RI fraksi P3 yang mengucap sumpah jabatan sebagai Hakim MK 18 Januari lalu menggantikan Wahidudin Adams yang pensiun. Berbeda dengan Hakim MK Anwar Usman yang sama sekali tak boleh terlibat sidang PSI, rapat pemusyawaratan Hakim MK memutuskan Arsul Sani berhak menyidangkan gugatan P3 namun tak ikut memutuskan. Ada satu hakim juga yang rawan nih konflik kepentingan dengan salah satu penggugat, yaitu Partai Persatuan Pembangunan. Pak Arsul, kita tahu dia adalah mantan anggota DPR fraksi P3. Itu belum lama sebenarnya kan, sebelum dia sumpah sebagai hakim MK. Tapi Pak Saldi bilang dia boleh untuk ikut RPH, tapi tidak memutuskan. Ini pertimbangannya apa? Kenapa beda dengan Anwar Usman? Bedanya jelas. Kalau Hakim Konstitusi Anwar Usman ada putusan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi, jelas kan? Dan putusan itu harus dilaksanakan, Pilpres maupun Pileg. Nah sementara untuk Hakim Konstitusi Arsul Sani nggak ada, Mas. Setidak-tidaknya sampai saat ini nggak ada persoalan apapun yang berkaitan dengan keberadaan putusan atau larangan apapun gitu ya, yang menyebabkan Hakim Konstitusi Arsul Sani tidak boleh menyidangkan perkara PHPU Pileg termasuk yang diajukan oleh P3. Tetapi di awal-awal kehadiran Hakim Konstitusi Arsul Sani memang ada itikat untuk menyampaikan hal itu Dari Pak Arsul? Dari Pak Arsul sendiri berinisiatif supaya nanti kalau ada perkara dari P3 saya nggak ikut memutus, kan kira-kira begitu. Nah yang kemudian diputuskan adalah ya seperti disampaikan Prof. Saldi. Jadi di sini MK menafsirkan putusan MK tadi terkait dengan hubungan relasi antara hakim MK dengan pihak pemohon atau pihak terkait seperti itu. Sedangkan rawan konflik kepentingan antara seorang hakim dengan partai politiknya, tempat dia bernaung dulu, tempat dia menjadi orang yang partisan, ini tidak dipertimbangkan. Merujuk Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman bahwa konflik kepentingan itu ya antara hakim dengan para pihak itu ada keterlibatan relasi kekeluargaan dalam derajat tertentu kan begitu. Nah itu yang kemudian mendasari putusan MK itu terhadap Hakim Konstitusi Anwar Usman. Harus diingat bahwa Hakim Konstitusi Arsul Sani sudah berhenti sebagai anggota partai politik dan ada putusan kalau dulu ingat ada putusan yang tahun 2013 itu bahwa nggak boleh ada stigmatisasi bahwa politisi itu ketika menjadi hakim kemudian di tonnya itu ton negatif. Nggak boleh ada stigma seperti itu. Dasarnya ketika hakim itu sudah mengucap sumpah sebagai hakim konstitusi, maka disitulah jubah barunya itu harus diperankan. Seluruh kepentingan-kepentingan dengan institusi yang mengajukan, dulu di mana dia berada itu mestinya sudah harus dijaga. Gitu. Jadi dia jadi negarawan total dan melepaskan embel-embel partisan tadi ya. Sementara, Dewan Pembina Perludem Titi Anggraini juga menyoroti persyaratan untuk menjadi Hakim Mahkamah Konstitusi. Selain Anwar Usman yang jadi sorotan terkait independensi Hakim MK adalah Arsul Sani, Hakim MK yang merupakan mantan
politisi P3 yang terlibat juga di sengketa pileg ini, di mana P3 sebagai penggugat ataupun pemohon di MK. Memang persoalan terkait hakim berlatar belakang politisi ini persoalan yang ada di hulu, yaitu persoalan ketika persyaratan menjadi hakim. Jadi ketika persyaratan menjadi hakim tidak memberi masa jeda kepada mereka yang berlatar belakang politik, seperti halnya menjadi anggota KPU atau Bawaslu yang harus ada masa jeda 5 tahun, di mana 5 tahun itu dari mulai dia tidak lagi berstatus anggota atau pengurus, itu lebih terang benderang ya. Sementara di MK, politisi yang masuk MK itu tidak ada masa jedanya. Jadi persoalan mendasar dari relasi politik ini adalah dari awal ketika rekrutmen dan persyaratan. Ketika dia sebelum menjadi hakim itu bahkan ikut fit proper test pun masih berstatus hakim, ya akan sangat terasa benturan kepentingannya ya. Minimal kalaupun dia bisa bersikap betul-betul netral, tetapi persepsi orang pasti akan menghubungkan itu begitu, meskipun tidak terlibat di dalam pengambilan putusan, tetapi terlibat di dalam rapat permusyawaratan hakim, itu pasti akan tetap menimbulkan anasir-anasir kecurigaan dari pihak di luar itu. Meskipun di pengalaman-pengalaman terdahulu misalnya ada Hamdan Zulfa, lalu kemudian Mahfud MD. Tetapi kan mereka memang kalau Hamdan Zulfa itu partainya ketika dia bergabung dengan P3 dengan MK, dia tidak dalam konteks bahkan mewakili partai sebagai anggota DPR aktif, berbeda sekali dengan Arsul Sani. Jadi bagi saya sih ada persoalan yang kita bicarakan ini di hilir. Persoalan sesungguhnya itu ada di hulu, menyangkut persyaratan hakim MK yang sejak awal memang bermasalah. Harusnya seorang negarawan ketika dia kita atur persyaratan tidak boleh itu berlatar belakang politisi aktif ya, atau bahkan tidak ada jeda yang memadai untuk kemudian membangun imparsialitas baik dari sisi personalnya ataupun dari eksternal, bagaimana orang melihat dia. 2019 ada 260 permohonan sengketa pileg, meningkat jauh 297 permohonan pada tahun 2024 ini. Apa yang jadi penyebabnya? Sebenarnya kalau dilihat dari pertambahan jumlah dapil baik di DPR, DPRD provinsi dan DPRD kabupaten kota menunjukkan tren yang setidaknya stabil ya dari sisi perkara perselisihan hasil pemilu di MK. Tetapi kalau kita lihat dari sisi teknis, memang pemilu 2024 ini permasalahannya relatif banyak begitu. Ya, ada juga tudingan-tudingan kalau di hulunya itu Mbak, soal seleksi penyelenggara juga jadi masalah. Itu bagaimana? Ya, ini memang agak unik ya, karena baru pertama kali di pemilu 2024 proses seleksi itu dipersoalkan sampai ke Mahkamah Konstitusi. Ya, memang ada rentetan yang berkontribusi, misalnya sangat beralasan ketika dipersoalkan fit proper test belum dilakukan, tapi hasil sudah keluar duluan. Itu kan mengindikasikan bahwa proses yang kita harapkan kredibel itu tidak sepenuhnya kredibel. Tetapi lagi-lagi Mahkamah Konstitusi ini kan dia perselisihan hasil. Jadi harus dibuktikan ada kontribusi dari dugaan pelanggaran tersebut yang berpengaruh terhadap signifikansi perolehan hasil. Kalaupun ada pelanggaran misalnya, tetapi pelanggaran itu tidak signifikan berpengaruh terhadap hasil, pengalaman selama ini Mahkamah Konstitusi tidak akan mengabulkan. Gugatan ke MK ini terkait dengan PHPU ataupun selisih suara. Untuk prosesnya sendiri tidak bisa ditangani oleh MK. Sebenarnya untuk memperbaiki proses pemilihan umum ini, kemana harus diarahkan, Mbak? Iya, sebenarnya putusan MK soal PHPU Pilpres memberikan banyak rekomendasi soal perbaikan-perbaikan. MK mengakui ada banyak kekosongan hukum atau yang disebut dalam bahasa Saldi Isra, legal loopholes. Misalnya ketika MK menyatakan ini soal bansos nih, lalu soal keterlibatan penyelenggara negara dalam kampanye nih, dan termasuk bagi-bagi bansos. Itu diakui oleh MK akan berdampak pada keadilan kompetisi. Tapi MK mengatakan sayangnya aturan formal, aturan positifnya ini tidak ada. Maka mau tidak mau pembenahan aturan. Jadi pembenahan aturan selama ini biasanya pada level undang-undang terjadi melalui dua cara.
Yang pertama, legislative review, perubahan undang-undang. Yang kedua, judicial review. Kalau legislative review ini kan memang membutuhkan perubahan undang-undang kita, berarti DPR dan pemerintah. Dan menurut saya hasil pemilu 2024, baik DPR ataupun pemerintah, harusnya fokus pada menyusun undang-undang pemilu yang baru. Karena undang-undang pemilu kita hari ini sudah sangat rapuh ya. Banyak pasal-pasalnya yang sudah tidak relevan, lalu kemudian memuat kekosongan hukum, dan yang ketiga itu mengalami perubahan karena putusan MK. Saudara, informasi tadi pun menjadi penutup 60 menit special report edisi kali ini. Saya Ihsan Sitorus undur diri, terima kasih. Sampai jumpa.